Hai, namaku Stefani dan aku berumur 18 tahun. Pernahkah kamu mengalami situasi ketika pasanganmu seketika berubah menjadi non-tradisional? Apa yang kamu rasakan di momen itu? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana pacarku menjadi gay. Semua berawal saat aku pindah ke New York dengan pacarku. Semuanya berjalan baik, kita menyewa apartemen, dan aku mendapat pekerjaan sebagai manajer hotel. Tapi setelah beberapa saat tinggal bersama, tim dan aku menyadari bahwa kita tidak pernah cocok untuk satu sama lain dan kita memutuskan untuk putus. Aku tidak sedih dan yakin bahwa di kota sebesar ini aku tidak akan kesulitan menemukan pria yang baik. Dan itu yang terjadi. Kita memiliki beberapa pemula di tempat kerja dan untuk beberapa alasan aku digunakan untuk mengajar mereka. Aku bertemu Drew di antaranya. Dia masuk ruangan dan telat setengah jam dan meminta maaf untuk waktu yang lama. Dulu aku berpikir dia lucu. Aku mengajari para pemula semua yang mereka perlukan dan memberi mereka instruksi. Aku meminta Drew untuk tinggal dan melihatku kerja. Sementara tidak ada klien, aku berbicara dengannya. Dia bertanya banyak pertanyaan dan sangat menyenangkan untuk diajak berbicara. Lalu dia mengajakku keluar untuk berkencan. Aku langsung setuju, dan beberapa jam kemudian setelah kerja, kita pergi ke kafe. Itu bagaimana kita memulai hubungan. Kita berbicara banyak di kantor dan menghabiskan waktu setelahnya. Di satu titik, aku menyadari bahwa Drew sangat lelah. Aku bertanya apa yang salah dengannya. Dan ternyata dia tinggal di desa dan dia harus bangun sangat pagi untuk pergi kerja. Biarpun kita belum lama bersama, aku memiliki perasaan yang kuat untuknya. Jadi aku menawarkan dia untuk tinggal denganku. Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung merasakan koneksi kuat dengan mereka? Drew sangat senang setuju. Pindah tidaklah lama dan segera Drew dan aku menghabiskan malam pertama kami. Setelah intimasi itu, aku ingin berbicara dengan Drew. Tapi dia beralih dan menghindar. Aku berpikir dia hanya lelah dan aku tidak begitu memperhatikannya. Ketika akhir minggu tiba, kita memutuskan untuk mengadakan pesta. Kita menghubungi teman-teman untuk berkenalan satu sama lain. Semua orang membawa minuman dan snack, dan dalam 1 jam semua bersenang-senang. Aku senang untuk melihat temanku dan temannya menemukan kesamaan. Seiring berjalannya waktu, itu sudah tengah malam dan aku memutuskan bahwa semua orang harus pulang ke rumah. Aku pergi ke ruang sebelah untuk mencari Drew dan menyarankan untuk mengakhiri pesta. Tapi apa yang kulihat mengejutkanku. Seketika aku membuka pintu ruangan. Gambaran menarik ini tampil di depanku. Drew dan temannya Michael berciuman. Jadi mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah masuk. Apa yang terjadi di sini? Aku menuntut penjelasan dari Drew. Michael dan semua orang di ruangan yang melihat mereka dengan kekaguman. Drew dan Michael terkejut dan mulai menjelaskan bahwa tidak ada hal serius yang terjadi. Mereka hanya bermain spin the bottle. Semua pria berusaha menenangkanku. Temanku juga bergabung untuk menjelaskan. Berkata bahwa kita tidak usah menganggapnya serius. Semua orang mabuk dan hanya bersenang-senang. Aku menyadari botol di lantai dan bahwa semua orang di ruangan duduk mengelilinginya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memikirkannya, tapi aku meminta Drew untuk tidak melakukannya lagi, karena itu aneh dan tidak menyenangkan untuk melihatnya mencium orang lain. Seminggu setelah pesta dan situasi ciuman, semuanya kembali seperti biasa. Aku kerja, mengurus urusanku sendiri, dan tentu saja menghabiskan waktu dengan Drew. Kita semakin dekat dan saling bercerita lebih. Tapi satu hari aku pulang ke rumah dari kantor. Drew pulang lebih awal hari itu karena akan pergi ke keluarganya di desa. Tinggal di sana sampai larut dan kembali ke rumah kami. Ketika aku memutuskan untuk berjalan pulang melewati taman, aku melihat sesuatu yang membuatku terjaga. Drew dan Michael berjalan di sana bersama. Mereka sedang bersenang-senang dan mereka tidak menyadari diriku. Jadi aku memutuskan untuk pulang ke rumah sesegera mungkin. Aku terjaga. Pikiranku berputar. Ingatan akan Drew dan Michael berciuman. Sekarang mereka berjalan. Ini bukan hal serius, tapi karena beberapa alasan mereka sangat menggangguku. Aku ingin berbicara dengan Drew ketika dia kembali. Tapi saat aku pulang, menunggu dirinya pulang, aku sudah menenangkan diri. Drew mungkin hanya pulang dari desa lebih awal dan memutuskan untuk menghampiri Mike.
karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ya, aku akan membiarkan situasi ini lagi. Aku pergi kerja keesokan harinya dan Drew libur. Aku berpikir akan baik jika aku pulang lebih awal hari ini, membeli Chinese food dekat rumahku, dan memuaskan orang tercintaku dengan kedatangan awalku, dan sebuah kencan kejutan dengan makanan lezat. Jadi aku melakukannya memiliki mood yang sangat baik. Pernahkah kamu merasa sesegera setelah kamu siap untuk memiliki malam yang indah dan menantikannya? Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Apa yang kutemukan ketika aku sampai di rumah menghancurkan semua mood dan ideku tentang malam yang sempurna. Aku melihat Drew dan Michael. Drew terlihat lelah dan Michael duduk di sampingnya, memegang tangannya dan menenangkannya. Mereka tidak langsung melihatku yang menyebabkan aku menyaksikan adegan dari dua pasangan penuh cinta ini. Bisakah kamu bayangkan yang aku rasakan saat itu? Pacarku berpegangan tangan dengan pria lain. Jelas bukan teman. Tepat di rumahku. Lalu kita memiliki percakapan yang sulit. Dan itu masih sulit untukku mengingatnya dan diriku saat ini. Kamu akan mengerti mengapa sebenarnya setelah pesta Drew dan Michael menyadari bahwa mereka jatuh cinta. Mereka telah berteman lama sebelumnya. Tapi ciuman itu, biarpun itu tidak nyata, adalah di saat dimana mereka merubah hubungan mereka. Mereka ingin bersama. Tapi bukan itu saja. Drew menggapaiku yang terduduk dengan syok, memegang tanganku dan berkata bahwa dia masih mencintaiku. Sangat dan ingin kita bersama. Tapi lalu dia juga jatuh cinta dengan Michael. Dia menyarankan bahwa aku berada di hubungan poliamor dengannya. Drew ingin duduk di dua kursi, memiliki pacar perempuan di apartemen, dan memiliki Michael untuk menghabiskan waktu bersama. Aku sangat marah. Aku mengusir Michael awalnya, berusaha untuk tidak meninjunya. Dan lalu aku berkata pada Drew dengan sangat serius bahwa itu sudah berakhir. Aku menghinanya seburuk yang aku bisa, dan juga berkata padanya untuk keluar dari apartemenku besok. Drew melihatku sangat depresi dan memintaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi tentangnya dan Michael. Aku tidak membuat janji apapun, jadi aku memanggil taksi dan pergi ke rumah temanku. Aku butuh pengalihan. Kita duduk di salah satu rumah, semua berbicara dan aku tidak bisa mengeluarkan situasi ini dari kepalaku. Teman-temanku menyadari ini dan bertanya apa yang salah denganku. Aku tidak bisa menahan untuk memberitahu mereka semuanya. Aku menyadari sekarang bahwa aku melakukannya karena membenci Drew. Aku tinggal di rumah temanku sampai malam dan tidak bisa tidur sampai pagi. Karena khawatir dan akhirnya setelah beberapa jam tidur, aku pergi kerja. Itu membuatku lebih marah lagi pada Drew. Sekarang aku malu akan ini, tapi di kantor aku berkata hampir pada semua orang tentang apa yang terjadi. Aku merasa Drew telah memanfaatkanku dan aku ingin kembali padanya. Bagaimanapun juga, situasi berjalan lebih jauh dari yang aku harapkan. Ketika kata beredar di seluruh hotel, Drew menjadi bahan ejekan, hinaan, dan bahkan ancaman. Drew sangat rapuh dan itu sangat sulit untuknya menahan itu. Dia menghampiriku dan memintaku untuk memperbaikinya, untuk mengatakan pada semua orang bahwa aku mengada-ngada karena penolakan. Bagaimanapun juga aku kesal bahwa aku menolaknya. Terlebih lagi, aku memberitahu kolegaku tentang permintaannya ini. Suatu hari, Drew tidak muncul di kantor. Aku khawatir, tapi tidak begitu memikirkannya. Tapi keesokan harinya, dia tidak datang juga. Kolegaku berkata bahwa dia mendengar bahwa dia ada di rumah sakit. Dia diserang oleh beberapa pria di lorong dan mereka berkata bahwa itu adalah pegawai hotel. Ketika aku mendengar ini, aku hampir menangis. Aku menyadari bahwa balas dendamku sudah terlalu jauh dan karena aku, seseorang berakhir di rumah sakit. Setelah Drew membaik, dia keluar dari hotel. Aku menyadari betapa buruknya aku bahwa aku harus menerima seseorang apa adanya. Aku meminta maaf padanya, dan dia menerima permintaan maafku. Tapi hubungan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak pernah menemukan siapa pegawai hotel yang menyerangnya, tapi aku berpikir mereka akan mendapatkan balasannya. Jika kamu suka ceritaku, maka like dan subscribe channel ini. Aku harap yang terbaik untukmu. Jangan ulangi kesalahanku. Selalu hargai dan beri toleransi pada orang lain.